Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Senja turun perlahan seperti kain gelap yang diseret dari ufuk barat. Cahaya jingga yang tadi hangat berubah dingin, seakan menyimpan firasat buruk. Di rumah sederhana di ujung desa, Maya duduk sendiri di ruang tengah. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Sejak ia menolak lamaran Pak Lurah 3 hari lalu, suasana di rumah itu berubah. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman, seperti ada mata yang mengawasi dari sudut ruangan. Hal kecil yang mudah diabaikan. Namun rasa itu berkembang, perlahan tapi pasti, seperti akar yang merayap di bawah tanah, diam-diam merusak dari dalam. Malam pertama setelah penolakan, lampu kamar Maya tiba-tiba padam. Bukan sekadar mati listrik, karena rumah tetangga masih terang. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi saklar terasa dingin dan kaku, seolah enggan disentuh. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah di luar pintu. Pelan, teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. "Bu," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Sunyi menggantung, seperti udara yang menahan nafas. Maya merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin membuka pintu, memastikan siapa di luar, tetapi tubuhnya justru membeku. Rasa takut menahannya, seperti tangan tak terlihat yang menekan dadanya. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Pagi harinya, Maya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Mungkin kelelahan, mungkin pikirannya terlalu penuh. Namun ketika ia bercermin, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekak. Ada goresan tipis di lehernya. Bukan luka dalam, tapi jelas bukan bekas garukan biasa. Garis itu panjang, lurus, seperti disayat oleh sesuatu yang tajam namun tidak terlihat. Ia tidak ingat melakukan apapun yang bisa menyebabkan hal itu. Hari kedua, kejadian aneh semakin sering muncul. Bau menyengat tiba-tiba memenuhi kamar, bukan bau busuk biasa, melainkan aroma yang sulit dijelaskan, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Bau itu datang tanpa sebab, lalu hilang begitu saja, seperti angin yang tidak bisa ditangkap. Maya mencoba membersihkan seluruh sudut ruangan. Ia menyapu, mengepel, bahkan mengganti spray. Namun bau itu tetap muncul, seolah sumbernya bukan dari benda, melainkan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Sore itu, ibunya pulang lebih lambat dari biasanya. Wajah wanita itu tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak setenang biasanya. Maya ingin bercerita tentang semua kejadian aneh, tetapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, kata-kata itu terasa berat, seperti tertahan di tenggorokan. "Ada apa, Mai?" tanya ibunya singkat. "Tidak apa-apa." Ia sendiri tidak tahu kenapa ia memilih diam. Malam ketiga menjadi titik di mana rasa takut berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa disangkal. Saat tidur, Maya bermimpi. Ia berdiri di halaman rumah, namun suasananya berbeda. Langit hitam tanpa bintang, udara dingin menusuk bulang. Di depan pintu, ada sosok berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan bahu yang tampak tidak wajar. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian punggung. "Maya," suara itu memanggil. Suara itu berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tanah di bawahnya terasa lengket, seolah menahan setiap langkah. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya tidak jelas, kabur, seperti dilihat melalui air keruh. Namun ada satu hal yang pasti, matanya kosong, tanpa cahaya, seperti lubang yang menelan semua harapan. "Kamu milik kami." Suara itu bergema, bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala.
Maya terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia langsung duduk, mencoba memastikan dirinya sudah sadar sepenuhnya. Namun rasa lega itu tidak datang, karena di lengannya ada bekas yang sama seperti di lehernya kemarin. Kali ini lebih dalam dan masih terasa perih. Ia menatap luka itu dengan tangan gemetar. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan. Mimpi seharusnya tidak meninggalkan bekas nyata. Itu tidak masuk akal. Kecuali itu bukan sekadar mimpi. Di luar kamar, terdengar suara pelan, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Maya menoleh ke arah pintu, nafasnya terhatan. Suara itu mendekat, pelan, seperti sengaja ingin membuatnya sadar. Dalam keheningan yang mencekam, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Teror ini baru saja dimulai, dan sesuatu sedang menunggunya. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela, namun tidak membawa rasa tenang. Justru terasa seperti lampu redup di ruangan kosong, terang tetapi dingin. Maya terbangun dengan tubuh lelah, seakan semalam ia tidak benar-benar beristirahat, melainkan berjalan jauh dalam mimpi yang berat. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi bekas luka di lengannya. Garis itu kini menghitam, seperti tinta yang meresap ke dalam kulit. Tidak berdarah, tidak terbuka, tetapi jelas bukan sesuatu yang normal. Ia mengusap perlahan dan rasa nyeri menjalar, tipis namun menusuk, seperti duri kecil yang tertanam dalam. Dari luar rumah, terdengar suara orang berbicara. Tidak biasa, karena pagi di desa itu biasanya tenang. Suara ayam, langkah kaki menuju sawah, atau obrolan ringan tetangga. Namun kali ini berbeda. Nada suara terdengar tegang, berbisik, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui banyak orang. Maya bangkit, berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada firasat yang menahannya untuk tidak mendekat. Namun rasa penasaran mendorongnya terus maju, seperti arus yang menarik tanpa bisa dilawan. Saat pintu dibuka, ia melihat beberapa warga berdiri di depan halaman. Mereka tidak berbicara keras, hanya saling pandang dengan wajah serius. Di tanah, tepat di depan pintu, tergeletak sebuah bungkusan kecil. Kain hitam membungkusnya rapat. Seorang tetangga melirik Maya, lalu menunduk pelan. "Sudah lihat ini?" Maya menggeleng, tenggorokannya terasa kering. Ibunya muncul dari belakang, langkahnya cepat namun ragu. Saat melihat bungkusan itu, wajahnya berubah. Bukan terkejut biasa, melainkan seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sudah lama ia kenal dan sangat ia hindari. "Jangan disentuh," ucap salah satu warga. Namun kata-kata itu datang terlambat. Maya sudah berlutut di dekat benda itu. Tangannya bergerak perlahan, membuka simpul kain dengan hati-hati. Setiap lipatan terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dilepaskan. Saat kain terbuka, isi di dalamnya terlihat jelas. Segumpal rambut kusut, tanah yang masih lembab, dan beberapa jarum kecil yang ditancapkan tidak beraturan. Maya terdiam. Pemandangan itu sederhana, tetapi terasa seperti pesan yang tajam. Bukan sekedar benda biasa, melainkan simbol. Seperti surat tanpa tulisan, tetapi maknanya bisa langsung dipahami oleh siapapun yang melihatnya. "Ini bukan kiriman biasa," bisik seorang warga. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani mendekat lebih jauh. Udara terasa lebih berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Maya menelani ludah. "Ini apa?" Tidak ada yang langsung menjawab. Akhirnya seorang pria tua menghela napas panjang. "Itu tanda, biasanya dipakai untuk mengirim sesuatu." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Santet. Kata itu tidak diucapkan, tetapi menggantung di udara seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Maya merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak lebih cepat, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Ia menoleh ke arah ibunya. Wanita itu berdiri kaku, matanya tertuju pada isi bungkusan, tidak berkedip.
Wajahnya pucat, seperti kehilangan warna. Namun bukan hanya takut yang terlihat di sana. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, seperti kenangan lama yang tiba-tiba bangkit. "Ibu?" Suara Maya pelan. Ibunya tersentak, seolah baru sadar dari lamunan. "Masuk ke dalam. Jangan lihat itu lagi." Nada suaranya tegas, tetapi ada getaran yang sulit disembunyikan. Maya berdiri perlahan. Kakinya terasa ringan, bukan karena tenang, tetapi karena seperti kehilangan pijakan. Ia melangkah mundur, meninggalkan bungkusan itu di tanah, namun pikirannya tetap tertinggal di sana. Seperti bayangan yang menempel. Warga mulai bubar satu persatu. Tidak ada yang ingin terlalu lama berada di tempat itu. Situasi seperti itu di desa bukan hal baru, tetapi tetap saja menakutkan. Seperti api kecil yang bisa membesar kapan saja. Di dalam rumah, Maya duduk diam. Tangannya saling menggenggam, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan isi bungkusan itu terus muncul di kepalanya, berulang seperti gema yang tidak mau hilang. Rambut, tanah, jarum. 3 benda sederhana, tetapi terasa seperti kunci dari sesuatu yang lebih besar. "Ibu tahu itu apa?" tanya Maya akhirnya. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia berdiri di dekat jendela, memandang keluar tetapi tidak benar-benar melihat. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang berjalan di masa lalu. "Cuma kiriman orang iseng," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar ringan, tetapi tidak meyakinkan, seperti pintu yang ditutup rapat untuk menyembunyikan sesuatu di baliknya. Maya menggeleng pelan. Bukan, itu bukan iseng. Ia merasakan sesuatu, intuisi yang muncul tanpa alasan jelas, tetapi terasa kuat, seperti suara kecil yang berbisik di dalam hati, memberi peringatan. Ibunya menoleh. Sesaat mata mereka bertemu, dan di sanalah Maya melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan yang dalam, seperti seseorang yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi tidak bisa menghentikannya. Momen itu singkat, tetapi cukup untuk menanamkan satu keyakinan di benak Maya. Ibunya tahu. Bukan sekedar tahu arti bungkusan itu, tetapi mengenalnya, seperti seseorang yang pernah melihat hal serupa di masa lalu, mungkin bahkan pernah terlibat. Di luar, angin bertiup pelan. Daun-daun bergerak, menciptakan suara gemerisik yang halus. Namun di telinga Maya, suara itu terdengar seperti bisikan. Pelan, berulang, mengintai. Dan untuk pertama kalinya, Maya mulai menyadari bahwa teror ini bukan hanya tentang apa yang ia lihat, tetapi tentang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Sesuatu yang kini kembali menagih. Langit siang tampak cerah, tetapi suasana rumah Maya tetap terasa muram. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela hanya menerangi permukaan, tidak menyentuh rasa gelisah yang bersembunyi di dalam dada. Seperti danau tenang yang menyimpan arus kuat di bawahnya, semuanya terlihat biasa, sampai seseorang benar-benar merasakannya. Sejak ditemukannya bungkusan aneh di depan rumah, Maya tidak lagi merasa aman. Setiap sudut terasa seperti menyimpan sesuatu. Setiap bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Bahkan suara sederhana, seperti kayu berderit atau angin yang menyusup, terdengar seperti isyarat. Ibunya lebih banyak diam, tidak lagi banyak bicara seperti biasanya. Gerak-geriknya menjadi hati-hati, seolah setiap langkah harus dipikirkan terlebih dahulu. Maya memperhatikan semua itu, tetapi memilih tidak mendesak. Ada dinding tak terlihat di antara mereka sekarang. Tipis, tetapi cukup kuat untuk menahan kebenaran. Menjelang sore, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Tidak biasa. Di desa itu tidak banyak orang yang datang dengan mobil, apalagi berhenti tanpa pemberitahuan. Maya yang sedang duduk langsung menoleh ke arah jendela. Debu tipis masih berterbangan di udara, tanda kendaraan baru saja berhenti. Pintu diketuk 3 kali, pelan tetapi mantap. Ibunya membeku sejenak, lalu berjalan membuka pintu. Gerakannya tidak tergesa, tetapi ada ketegangan yang jelas terlihat di bahunya. Saat pintu terbuka, sosok itu berdiri di sana. Pak Lurah.
Pakaian rapi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Penampilannya bersih, seperti seseorang yang selalu menjaga citranya. Namun ada sesuatu di matanya, kilatan halus yang sulit dijelaskan, seperti bayangan yang bersembunyi di balik cahaya. "Sore," sapanya ramah. Ibunya membalas dengan senyum kaku. "Silahkan masuk." Maya yang melihat dari dalam merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kehadiran pria itu membawa perasaan aneh, bukan sekedar tidak nyaman, tetapi seperti berada di dekat sesuatu yang tidak bisa ditebak. Pak Lurah melangkah masuk dengan tenang, seolah rumah itu bukan tempat asing. Ia duduk tanpa banyak basa-basi, lalu memandang sekeliling dengan santai. "Saya dengar ada kejadian tadi pagi," katanya pelan. Nada suaranya halus, seperti seseorang yang benar-benar peduli. Namun bagi Maya, kata-kata itu terdengar seperti pisau yang dibungkus kain. Tidak terlihat tajam, tetapi tetap berbahaya. Ibunya mengangguk singkat. "Cuma kiriman orang." Pak Lurah tersenyum tipis. "Bukan orang sembarangan." Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut yang perlahan menutup pandangan. Maya menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. "Apa maksudnya?" tanya Maya akhirnya. Pak Lurah menoleh, menatapnya langsung. Tatapan itu tenang tetapi terasa dalam, seperti sumur tua yang permukaannya diam namun tidak diketahui seberapa dalam isinya. "Hal seperti itu biasanya bukan tanpa alasan," jawabnya. Maya tidak langsung membalas. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Cara pria itu berbicara terlalu tenang untuk seseorang yang hanya mendengar kabar. Seolah ia tidak terkejut, bahkan seperti sudah mengetahui sebelumnya. Ada yang tidak suka, atau mungkin ada yang merasa ditolak. Kalimat itu seperti anak panah yang dilepaskan perlahan, tepat mengenai sasaran tanpa suara. Maya mengerti arah pembicaraan itu. Ia merasakan nafasnya menjadi lebih berat. Ruangan mendadak terasa sempit. Namun anehnya, sejak Pak Lurah duduk di sana, tidak ada gangguan. Tidak ada suara aneh, tidak ada bau menyengat. Semua terasa normal. Seperti badai yang tiba-tiba berhenti saat seseorang datang. Maya menyadari hal itu. Dan justru disitulah rasa takutnya tumbuh. Karena ketenangan itu terasa tidak alami. Seperti panggung sandiwara yang diatur dengan rapi. "Aku tidak mau," ucap Maya tegas. Suaranya pelan tetapi jelas. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan, seolah memahami. "Saya tidak memaksa," katanya lembut. "Saya hanya tidak ingin kamu mengalami hal yang tidak diinginkan." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tetapi bagi Maya, itu seperti ancaman yang dibungkus halus. Tidak kasar, tidak keras, tetapi cukup untuk membuat bulu kudut meriman. Seperti ular yang melingkar tanpa bergerak, menunggu saat yang tepat. Ibunya menunduk, tidak berani menatap. Tangannya saling menggenggam, tanda kegelisahan yang sulit disembunyikan. Maya melihat itu dan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia tidak ketahui. Pak Lurah berdiri perlahan. "Kalau butuh bantuan, bilang saja." Ia berjalan menuju pintu, langkahnya ringan, seolah tidak membawa beban apapun. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Tatapannya kembali bertemu dengan Maya. Dan di saat itu, Maya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ditarik ke dalam lubang gelap tanpa dasar. "Atau mungkin kamu akan berubah pikiran," ucapnya singkat. Pintu tertutup. Suara itu terdengar pelan tetapi terasa seperti penutup dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa detik setelah ia pergi, suasana berubah. Angin tiba-tiba masuk melalui celah jendela. Tirai bergerak tanpa arah. Lampu berkelip sekali, lalu redup. Bau aneh kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Maya menoleh ke arah pintu dengan nafas tertahan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti kabut yang akhirnya tersibak. Bukan kehadirannya yang menenangkan, tetapi justru dialah yang mengendalikan semuanya. Dan jika benar begitu, maka kedatangannya tadi bukan untuk membantu, melainkan untuk memastikan sesuatu tetap berjalan sesuai rencana. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutup langit, membuat suasana seperti diselimuti kain pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang menggantung seperti bayangan panjang
yang menelan cahaya. Rumah Maya terasa semakin sempit, seolah dindingnya perlahan mendekat. Sejak kepergian Pak Lurah sore tadi, keadaan kembali berubah. Bau menyengat muncul lebih sering, bahkan tanpa jeda. Tidak lagi samar, kini terasa menusuk, seperti udara lembab dari tempat yang sudah lama tertutup. Setiap tarikan nafas membawa rasa tidak nyaman, seakan ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam tubuh. Maya duduk di sudut kamar, lututnya ditekuk, tangannya memeluk kaki sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus berputar. Semua kejadian terasa saling terhubung, seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar menyeramkan. Ibunya berada di dapur, tetapi tidak ada suara aktivitas. Tidak ada bunyi piring, tidak ada langkah kaki. Sunyi yang ada justru terasa lebih berat dari keramaian, seperti hutan yang tiba-tiba diam sebelum sesuatu muncul. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Angin berhenti. Udara terasa kaku, seperti ruang yang kehilangan gerak. Dan saat itulah, suara itu datang. Pelan, nyaris tidak terdengar. Seperti bisikan yang merayap di antara celah-celah dinding. Maya, ia menegang. Tubuhnya langsung kaku, seperti kayu yang dipaku ke lantai. Nafasnya tertahan, jantungnya berdetak tidak teratur. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Tidak ada siapapun, namun suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Maya, nada itu bukan panggilan biasa, tidak hangat, tidak ramah. Justru terasa dingin, seperti sentuhan air dari sumur tua di tengah malam. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri, seperti barisan rumput yang diterpa angin dingin. "Ibu?" Suaranya lirih. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, suara itu justru terdengar dari dalam kamar, bukan dari luar, bukan dari pintu, melainkan dari belakangnya. Maya membalikkan tubuh dengan cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Namun perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, tetapi tidak terlihat. Ia bisa merasakannya, seperti nafas yang tidak menyentuh kulit, tetapi tetap terasa. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, melainkan seperti ada arus yang mengalir di dalamnya, tidak terkendali. Tangannya bergerak sendiri, jari-jarinya menegang, lalu perlahan menggenggam. Nafasnya berubah berat, seperti ada beban yang menekan dada dari dalam. "Maya," suara itu kini terdengar dari dalam kepalanya, bukan lagi dari luar, seperti gema yang terjebak di ruang sempit, berputar tanpa henti. "Aku di sini." Maya membuka mulut, ingin berteriak, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. Nada itu berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari seseorang yang bukan dirinya. "Ibu," panggil suara itu. Namun bukan Maya yang memanggil. Ibunya yang mendengar langsung berlari ke kamar. Saat pintu dibuka, ia terdiam di ambang. Maya berdiri di tengah ruangan. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya tidak bergerak wajar, seperti boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. "Maya," panggil ibunya gemetar. Perlahan kepala itu terangkat, wajahnya terlihat, namun ada yang berubah. Matanya kosong, tidak ada ekspresi, tidak ada kesadaran, seperti jendela rumah yang sudah lama ditinggalkan. "Ibu," suara itu keluar lagi. Ibunya mundur selangkah. Itu bukan suara anaknya. Nada yang keluar terdengar asing, seperti dua suara yang menyatu menjadi satu. Serak, dalam dan dingin, seperti angin malam yang melewati celah sempit, menghasilkan bunyi yang tidak seharusnya ada. "Aku dijual." Kata-kata itu terucap perlahan. Setiap suku katanya jatuh seperti batu ke dalam air, menciptakan gelombang yang merambat jauh. Ibunya menatap dengan mata membesar, nafasnya tercekat di tenggorokan. "Aku dijanjikan." Suara itu berlanjut. Maya tidak bergerak. Tubuhnya tetap kaku seperti patung yang dipahat dari ketakutan. Ibunya menggeleng cepat. "Tidak, tidak." Namun suara itu tidak berhenti. "Kalian ingat?" Nada itu berubah lebih tajam, seperti pisau yang mulai menggores perlahan.
Ruangan terasa semakin dingin, udara menekan, seperti ruang tertutup tanpa jalan keluar. Dinding seolah mendekat, menyempitkan ruang gerak. Ibunya merasakan lututnya melemah, tetapi ia tidak bisa lari. Karena apa yang ada di depannya bukan lagi sekedar gangguan, melainkan pengungkapan. Maya tiba-tiba tertawa, pelan. Namun bukan tawa biasa. Suaranya patah-patah, seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya, hanya kekosongan yang menyeramkan. Lalu tubuhnya jatuh, begitu saja, seperti tali yang diputus mendadak. Ibunya berlari mendekat, memeluk tubuh itu dengan tangan gemetar. "Maya, Maya!" Tidak ada respon, hanya nafas lemah yang masih tersisa. Namun saat ibunya memegang tangan Maya, ia merasakan sesuatu. Dingin. Bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang bukan milik dunia ini. Perlahan Maya membuka mata. Tatapannya kembali normal. Namun ada satu hal yang membuat ibunya semakin takut. Air mata mengalir dari sudut mata gadis itu. "Aku dengar semuanya," bisiknya pelan. Ibunya terdiam. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Karena tanpa perlu penjelasan, ia tahu apapun yang baru saja masuk ke dalam tubuh Maya bukan hanya ingin menakut-nakuti, tetapi ingin berbicara. Dan apa yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada kicau burung, tidak ada langkah orang menuju ladang. Desa terasa seperti lukisan yang kehilangan warna. Diam, datar, dan ganjil. Di dalam rumah, Maya terbangun dengan tubuh ringan, namun pikirannya berat seperti membawa beban yang tidak terlihat. Ia duduk perlahan. Ingatan malam tadi masih tersisa, meski tidak utuh. Potongan-potongan kejadian berputar seperti serpihan kaca, tajam, tidak beraturan, dan sulit disatukan. Suara asing, tubuh yang bergerak sendiri, serta kata-kata yang keluar tanpa izin. Semua terasa nyata, tetapi juga jauh, seperti mimpi yang terlalu jelas untuk dilupakan. Ibunya tidak ada di kamar. Maya bangkit, melangkah keluar. Lantai terasa dingin, seperti menyimpan sisa malam yang belum benar-benar pergi. Di ruang tengah, ia melihat ibunya duduk diam. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap satu titik kosong di depan. "Ibu?" panggil Maya pelan. Wanita itu tersentak, lalu menoleh cepat. Ada bayangan lelah di wajahnya, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Namun bukan itu yang membuat Maya berhenti sejenak, melainkan sorot matanya, penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. "Ada yang harus kita lakukan," ucap ibunya tiba-tiba. Nada suaranya berbeda, tidak lagi ragu, tidak lagi menutup-nutupi. Seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Maya mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Mereka keluar rumah tanpa banyak bicara. Jalan desa tampak sepi, hanya beberapa orang yang melintas dengan langkah cepat, seolah tidak ingin terlalu lama berada di luar. Udara terasa berat, seperti awan rendah yang hampir menyentuh tanah. Tujuan mereka adalah rumah seorang lelaki tua di ujung desa. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang mengerti hal-hal yang tidak biasa. Tidak banyak bicara, tidak suka dikunjungi, tetapi selalu tahu ketika sesuatu di luar nalar mulai terjadi. Rumah itu sederhana, dikelilingi pohon tua yang akarnya mencuat ke permukaan. Tempat itu terasa seperti titik pertemuan antara dua dunia, yang terlihat dan yang tersembunyi. Maya merasakan nafasnya berubah saat mendekat, seperti memasuki ruang yang berbeda. Pintu terbuka sebelum mereka mengetuk, seolah penghuni di dalam sudah tahu kedatangan mereka. "Masuk," suara berat terdengar dari dalam. Mereka melangkah masuk. Aroma kayu dan asap tipis memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang tenang sekaligus menekan. Lelaki itu duduk di lantai, punggungnya tegak, matanya tajam meski usianya tidak muda lagi. Ia menatap Maya cukup lama, seperti membaca sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu membawa sesuatu," katanya pelan. Maya menegang. "Saya tidak, bukan barang," potongnya, "ikatan." Kata itu jatuh seperti batu di permukaan air, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah.
Maya tidak langsung memahami, tetapi tubuhnya merespons. Ada rasa dingin yang merambat dari ujung jari hingga ke punggung. Ibunya menunduk, tidak menyangkal. Lelaki itu menghela nafas panjang. Ini bukan kiriman biasa. Ini bukan sekedar gangguan. Ia mengambil segenggam abu dari wadah kecil, lalu menaburkannya ke dalam mangkuk, berisi air. Cairan itu berubah warna perlahan, seperti tinta yang menyebar tanpa bentuk pasti. Ini perjanjian, lanjutnya. Dan perjanjian tidak pernah datang tanpa harga. Maya menatap air itu. Pola yang terbentuk di permukaannya terlihat acak, tetapi ada sesuatu yang terasa teratur di dalamnya. Seperti tulisan yang tidak bisa dibaca, tetapi bisa dirasakan maknanya. "Perjanjian apa?" tanya Maya. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah ibunya. Tatapan mereka bertemu. Dan di sanalah jawaban itu sebenarnya sudah ada, namun tetap tidak diucapkan. "Sudah lama dibuat," katanya akhirnya. "Bukan kemarin, bukan juga minggu lalu. Ini sudah menunggu." Kata-katanya terasa seperti pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan lorong panjang yang gelap. Maya merasakan dadanya sesak, seperti berada di ruang sempit tanpa udara. "Menunggu apa?" Suaranya lebih pelan. Lelaki itu menatapnya dalam. "Waktu." Satu kata. Namun cukup untuk membuat segalanya terasa lebih berat. Setiap perjanjian punya titik. Saat janji harus ditepati. Saat yang dijanjikan harus diberikan. Maya menggenggam tangannya sendiri. Jari-jarinya terasa dingin, seperti kehilangan aliran darah. Ia mulai memahami arah pembicaraan itu, meski belum sepenuhnya. "Dan aku," ia berhenti sejenak. "Aku bagian dari itu." Tidak ada yang langsung menjawab, namun keheningan yang muncul terasa lebih keras daripada kata-kata. Lelaki tua itu mengangguk pelan, seperti mengesahkan sesuatu yang tidak bisa diubah. "Kamu bukan korban yang dipilih. Kamu sudah termasuk sejak awal." Kalimat itu seperti cermin yang tiba-tiba retak. Dunia maya yang sebelumnya masih bisa ia pegang berubah bentuk. Tidak lagi stabil, tidak lagi bisa dipercaya. Ibunya menutup wajah dengan tangan. Bahu wanita itu bergetar pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Maya menatapnya. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Bingung, takut, marah, semua bercampur menjadi satu. Seperti warna yang terlalu banyak dicampur hingga menjadi gelap. "Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana, namun beratnya seperti batu besar yang dijatuhkan ke tengah ruangan. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Dan disitulah, Maya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada semua kejadian sebelumnya. Teror ini bukan baru dimulai. Bukan juga kebetulan. Melainkan hasil dari sesuatu yang telah dibuat, jauh sebelum ia mengerti apa itu pilihan. Langit sore menggantung kelabu, seperti kain kusam yang tak pernah dicuci. Angin berhembus pelan, namun membawa rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Maya berjalan pulang dengan langkah berat, seakan setiap pijakan menekan sesuatu di dalam dirinya. Kata-kata lelaki tua tadi masih terngiang, seperti gema yang tak mau hilang dari ruang sempit. Perjanjian. Kata itu sederhana, tetapi dampaknya terasa seperti jurang yang tiba-tiba terbuka di depan kaki. Ibunya berjalan di samping, namun jarak di antara mereka terasa jauh. Bukan karena langkah, melainkan karena rahasia yang selama ini disembunyikan. Seperti dua orang yang berada di satu jalan, tetapi menuju arah berbeda. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara apapun, bahkan detak jam dinding seolah berhenti, atau mungkin kalah oleh ketegangan yang memenuhi ruangan. Maya berhenti di tengah ruang. Ia tidak langsung duduk, tidak juga bergerak lebih jauh, seolah menunggu sesuatu keluar dengan sendirinya. "Ibu," ucapnya pelan namun tegas. "Aku mau tahu semuanya." Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi yang meledak. Justru ketenangan itu terasa lebih tajam, seperti pisau yang diasah perlahan. Ibunya berdiri diam, tangannya menggenggam ujung baju, jari-jarinya menekan kuat hingga memutih. Ia tahu,
Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua sudah terlalu jauh. Dulu, suaranya bergetar. Kita pernah dalam keadaan sulit. Maya tidak menyelah. Ia menunggu. Seperti seseorang yang berdiri di depan pintu, sadar bahwa apapun di baliknya tidak akan menyenangkan, tetapi tetap harus dibuka. Hutang kita besar, lanjut ibunya. Bukan hanya uang, tapi sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan kerja biasa. Setiap kata keluar pelan, seperti ditarik dari dasar sumur yang dalam, berat, lambat, dan penuh beban. Lalu, aku meminta bantuan. Kalimat itu menggantung, namun Maya sudah tahu arah cerita itu. "Pak Lurah?" tanyanya. Ibunya mengangguk pelan. Air mata murai mengalir lagi, seperti bendungan yang akhirnya retak. Dia membantu, tapi tidak gratis. Lanjutnya, dia bilang, suatu saat nanti aku harus membalas. Maya merasakan nafasnya berubah, seperti udara di sekitarnya menipis. Membalas? Dengan apa? Ibunya menutup mata. Sejenak, seolah berharap ketika membukanya, semua ini hanya mimpi. Namun kenyataan tetap ada. Dengan kamu. Dunia terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hanya satu kalimat yang bergema di kepala Maya, berulang tanpa henti. Dengan kamu. Seperti lonceng yang dipukul keras di ruang kosong. Maya mundur satu langkah. Tubuhnya terasa ringan, tetapi bukan karena lega. Justru seperti kehilangan pijakan. Seperti berdiri di tepi jurang tanpa tanah di bawah kaki. Aku dijanjikan. Suaranya hampir tak terdengar. Ibunya mengangguk lagi, lebih pelan. Sejak kecil, bisiknya. Kalimat itu seperti kunci yang membuka semua kejadian sebelumnya. Teror, mimpi, suara, luka, semuanya tiba-tiba terasa masuk akal dalam cara yang paling mengerikan. Bukan karena kebetulan, melainkan karena rencana. Seperti benih yang ditanam lama, lalu tumbuh saat waktunya tiba. Maya tertawa kecil, namun tawa itu kosong. Tidak ada rasa, hanya suara yang keluar tanpa arti. "Jadi, selama ini aku bukan anak," katanya pelan. "Aku cuma jaminan." Ibunya langsung menggeleng. "Bukan begitu. Lalu apa?" potong Maya. Nada suaranya tetap datar, tetapi lebih tajam, seperti kaca yang retak, siap pecah kapan saja. "Aku ini apa?" lanjutnya. Ibunya tidak bisa menjawab, karena apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan. Di luar rumah angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan menciptakan suara yang tidak teratur, seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Maya merasakan sesuatu lagi, rasa dingin yang sama seperti malam sebelumnya. Perlahan menjalar dari kaki ke seluruh tubuh. "Ia menagih," bisiknya. Ibunya menatap dengan mata membesar. "Kamu tahu?" tanyanya panik. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya kosong, tetapi bukan karena tidak sadar, melainkan karena terlalu banyak hal yang kini ia pahami. "Bukan dia yang datang," ucapnya pelan. "Yang datang, sesuatu yang dikirim." Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat, seperti ruang yang dipenuhi asap, sulit untuk bernafas. "Dan itu belum selesai," lanjut Maya. "Itu baru awal." Ibunya mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Bagaimana kamu tahu?" Maya menoleh. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang berbeda di sana, seperti bayangan yang mulai menetap. "Karena aku bisa merasakannya," jawabnya. Nada suaranya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Lebih dalam, lebih pelan, lebih dingin, seperti dua suara yang mulai menyatu. Di sudut ruangan, sebuah benda jatuh tanpa sebab. Suaranya keras, memecah keheningan. Namun tidak ada yang mendekat untuk melihat. Karena mereka tahu, apapun yang terjadi sekarang bukan lagi tentang benda, melainkan tentang janji yang mulai ditagih. Dan seperti hutang yang sudah jatuh tempo, tidak ada lagi cara untuk menghindar, hanya menunggu siapa yang akan dibayar lebih dulu.
Malam itu tidak datang. Ia seolah jatuh. Gelap turun mendadak seperti pintu besi yang dibanting, menutup segala celah cahaya. Di dalam rumah, udara menegang, seperti senar yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Maya duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Matanya terbuka, tetapi pandangannya jauh. Sejak pengakuan ibunya, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan hanya pikiran, melainkan rasa. Ia tidak lagi sekedar takut. Ia mulai mengenali arah teror itu. Seperti seseorang yang mulai membaca peta menuju tempat yang tidak ingin dituju. Ibunya mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Langkahnya pendek, tergesa, seperti orang yang dikejar waktu yang tidak terlihat. Tangannya sesekali menutup mulut, menahan sesuatu yang hampir keluar. Entah tangis, entah penyesalan. "Kita harus kembali ke orang tua itu," ucapnya tiba-tiba. Maya tidak langsung menjawab. "Sekarang," lanjut ibunya, "sebelum semuanya terlambat." Nada suaranya seperti seseorang yang melihat air mulai masuk ke perahu kecil. Panik, tetapi masih berharap bisa menyelamatkan diri. Mereka berangkat tanpa banyak persiapan. Jalan desa tampak kosong, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara hewan, tidak ada percakapan. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak, seolah alam ikut menahan nafas. Saat tiba di rumah lelaki tua, pintu sudah terbuka, seolah ia sudah menunggu. "Masuk," katanya tanpa melihat. Di dalam, suasana berbeda dari sebelumnya. Udara terasa lebih padat, seperti ruangan yang dipenuhi asap tak kasat mata. Di tengah lantai, beberapa benda telah disusun. Daun kering, mangkuk berisi air, serta potongan kain gelap. Maya melangkah masuk, merasakan tekanan yang langsung menekan dadanya, seperti berada di dalam gua sempit, di mana setiap nafas terasa lebih berat dari biasanya. "Kita tidak punya banyak waktu," ujar lelaki itu. Ia mulai menggerakkan tangannya perlahan, mengambil abu, lalu menaburkannya ke dalam mangkuk. Air di dalamnya bergetar, bukan karena sentuhan, melainkan seperti merespon sesuatu yang tidak terlihat. "Apa yang terjadi?" tanya ibunya. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Maya, lebih lama dari sebelumnya. "Yang dikirim sudah menemukan jalannya," katanya pelan. Maya merasakan sesuatu berdenyut di dalam kepalanya. Bukan sakit, tetapi seperti ada suara yang mencoba keluar, mengetuk dari dalam. "Kita putus sekarang," lanjut lelaki itu, "atau semuanya akan ikut terseret." Ia mulai melafalkan sesuatu dengan suara rendah, tidak jelas, tetapi ritmenya teratur, seperti ombak yang terus menghantam pantai tanpa henti. Udara di sekitar mereka berubah, dingin merambat cepat, seperti air yang dituangkan ke lantai lalu menyebar ke segala arah. Maya menutup mata. Bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya merespon lebih dulu. Tangannya mulai bergetar, jari-jarinya menegang, nafasnya berubah. Lambat, lalu berat. "Aku di sini." Suara itu muncul lagi. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti berada tepat di belakang telinga. Maya membuka mata dengan cepat, namun yang ia lihat bukan ruangan tadi, melainkan tempat lain. Gelap, luas, kosong. Seperti berdiri di tengah ruang tanpa dinding. Di kejauhan ada sosok berdiri, diam, menatap, tidak bergerak. Maya ingin mundur, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan, seperti akar yang tumbuh dari telapak menancap kuat ke tanah. "Kamu dipanggil," suara itu terdengar lagi. Sosok itu mulai mendekat, perlahan, setiap langkahnya seperti menarik bayangan panjang di belakangnya. "Aku tidak mau," bisik Maya. Namun suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari pikirannya sendiri. Tiba-tiba, suara keras terdengar, seperti sesuatu pecah. Maya tersentak, ia kembali ke ruangan. Tubuhnya kini berdiri, bukan duduk. Tangannya terangkat sendiri, jari-jarinya melengkung seperti mencengkeram udara. Lelaki tua itu berhenti melafalkan, matanya melebar. "Tidak," gumamnya. "Apa?" tanya ibunya panik. "Ini bukan satu arah," jawabnya cepat. "Ini 2 arah." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar. "2 arah," ulang ibunya. Seseorang tidak hanya mengirim, tapi juga membuka jalan dari dalam.
Kalimat itu seperti petir yang menyambar tanpa suara. Ibunya mundur, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Namun tubuh Maya bergerak lagi. Kepalanya menoleh perlahan. Senyum muncul di wajahnya, namun bukan senyum biasa, melainkan sesuatu yang terasa asing, seperti topeng yang dipakai oleh sesuatu yang tidak terbiasa menjadi manusia. "Kalian terlambat," ucapnya. Bukan milik Maya, lebih dalam, lebih berat, lebih dingin, seperti suara dari tempat yang tidak pernah terkena cahaya. Lelaki tua itu mengambil segenggam benda dari lantai, lalu melemparkannya ke arah Maya. Benda itu menyentuh tubuhnya, dan dalam sekejap ia terjatuh. Namun bukan berarti selesai. Justru sebaliknya. Tubuh Maya kejang, matanya terbuka lebar, nafasnya tidak teratur, dan suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih marah. "Kami sudah masuk." Ruangan terasa bergetar, bukan karena gempa, tetapi karena sesuatu yang mencoba mengambil alih. Lelaki tua itu mundur selangkah. Pertama kalinya, wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Ketakutan. "Ini bukan santet biasa," katanya pelan. Ibunya menatapnya, berharap ada solusi, namun yang datang justru kenyataan lain. Ini sudah menjadi ikatan hidup. Kalau diputus paksa, ia berhenti, tidak melanjutkan. Namun maknanya sudah jelas, akan ada yang dibayar. Maya tiba-tiba diam, tubuhnya tidak bergerak, seperti semuanya berhenti. Namun justru disitulah rasa ngeri muncul, karena dalam keheningan itu, ia tersenyum lagi. Pelan, tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan dari sudut bibirnya, keluar satu kalimat yang membuat udara terasa membeku. "Sekarang, giliran kami menagih." Sunyi setelah kejadian itu terasa lebih menekan daripada teror sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada benturan, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tebal di ruang sempit. Maya terbaring di lantai rumah lelaki tua. Napasnya pelan namun tidak teratur, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari dasar air. Ibunya duduk di samping, wajahnya pucat, matanya kosong. Tangannya masih menggenggam lengan Maya, seolah takut gadis itu akan hilang jika dilepaskan. Namun ketakutan terbesar bukan lagi kehilangan secara fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebenaran yang mulai terbuka satu persatu. Lelaki tua itu berdiri tidak jauh dari mereka. Tatapannya tajam, tetapi kini diselimuti keraguan. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa masalah di depannya lebih besar dari yang ia perkirakan. "Kita tidak bisa lanjut seperti ini," katanya pelan. Ibunya menoleh cepat. "Maksudnya?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti tepat di depan mereka. Suasana terasa seperti ruang sidang tanpa hakim, sunyi, tegang, dan penuh beban. "Ada yang disembunyikan," ucapnya. Kalimat itu sederhana, tetapi jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Riaknya menyebar, memukul sisi-sisi yang selama ini ditutup rapat. Ibunya langsung menggeleng. "Tidak, aku sudah bilang semuanya." Namun nada suaranya goyah, seperti jembatan tua yang mulai retak. Lelaki itu menatap lebih dalam. "Belum." Satu kata itu cukup. Maya yang masih lemah perlahan membuka mata. Pandangannya kabur, tetapi suara-suara di sekitarnya terdengar jelas. Ia tidak bergerak, hanya mendengarkan, seperti seseorang yang berada di ambang sadar namun tidak ingin melewatkan apapun. Perjanjian itu tidak berdiri sendiri. Tidak mungkin terbuka dari luar jika tidak ada yang membuka dari dalam. Kalimat itu seperti kunci terakhir yang memutar pintu lama. Klik, terbuka. Ibunya terdiam, napasnya memburu. Tidak ada lagi penyangkalan yang bisa dipegang. Suaranya pecah. "Aku tidak punya pilihan." Maya menegang. Meski tubuhnya lemah, kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar langsung ke dalam pikirannya. "Apa maksud ibu?" bisiknya. Ibunya menoleh perlahan. Air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih berat, rasa bersalah. "Waktu itu, aku tidak hanya berjanji, aku ikut membantu." Ruangan terasa mengecil, seperti dinding yang bergerak mendekat tanpa suara. "Membantu apa?" Suara Maya hampir tak terdengar. Ibunya menutup wajahnya sejenak, lalu menurunkannya perlahan. Matanya merah,
tetapi tidak lagi menghindar. Aku membuka jalan. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam tanpa ampun. Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah akhirnya mendapatkan jawaban yang ia duga sejak awal. "Bagaimana caranya?" tanyanya. Ibunya menggigit bibir, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku melakukan ritual kecil, supaya saat waktunya tiba, tidak ada yang menghalangi." Maya merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, pengkhianatan. Seperti rumah yang selama ini ia anggap aman, ternyata dibangun di atas lubang yang siap runtuh kapan saja. "Jadi, ibu yang membuat semua ini masuk?" Suaranya datar. Ibunya mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa henti. "Aku pikir itu hanya akan terjadi nanti, saat kamu sudah siap, saat semuanya lebih mudah," katanya terbata-bata. "Aku tidak tahu kalau akan seperti ini." Kata-kata itu terdengar seperti alasan, tetapi tidak mampu menutupi kenyataan. Maya tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di dalamnya, seperti kaca yang digesek tipis dan dingin. "Siap," ulangnya. "Untuk dijual?" Ibunya tidak menjawab, karena tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki arti dari kata itu. Di luar rumah, angin kembali bergerak. Kali ini lebih kencang, membawa suara daun yang saling bertabrakan. Seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan, menciptakan nada yang tidak bisa dipahami. Maya perlahan bangkit. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya berdiri, seperti kekuatan yang bukan sepenuhnya miliknya. "Iya benar," ucap Maya pelan. Lelaki tua dan ibunya menoleh bersamaan. "Apa?" tanya lelaki itu. Maya menatap lurus ke depan. Matanya berubah, tidak kosong, namun juga tidak sepenuhnya miliknya. "Pintu itu memang dibuka dari dalam," lanjutnya. Nada suaranya tenang, terlalu tenang, seperti air yang tidak bergerak tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Ibunya mundur selangkah. "Maya," tetapi gadis itu tidak menoleh. "Dan sekarang," katanya lagi. Sudut bibirnya terangkat sedikit, senyum tipis yang tidak membawa kehangatan. Tidak ada yang bisa menutupnya. Kalimat itu menggantung di udara, seperti bayangan yang tidak bisa dihapus. Lelaki tua itu langsung bergerak, mengambil sesuatu di dekatnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Maya mengangkat tangannya. Gerakan itu sederhana, namun cukup untuk membuat semua berhenti, seperti waktu yang tertahan sejenak. "Kalian terlalu lama menunggu," ucapnya. Nada suaranya berubah lagi, lebih dalam, lebih berat, seperti dua suara yang menyatu tanpa batas jelas. Ibunya gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Ia kini menyadari satu hal yang tidak bisa ditarik kembali, bahwa bukan hanya perjanjian yang telah dibuat, tetapi juga jalan yang telah ia buka sendiri. Dan sekarang, sesuatu telah melewatinya. Bukan lagi mengetuk, bukan lagi meminta izin, melainkan masuk dan menetap. Malam terakhir terasa berbeda. Tidak lagi seperti ancaman yang datang perlahan, melainkan seperti keputusan yang akhirnya dijatuhkan. Udara tidak bergerak, daun tidak bergesek, bahkan suara serangga menghilang. Dunia seakan berhenti, memberi ruang bagi sesuatu yang akan terjadi. Di dalam rumah lelaki tua itu, Maya berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tegak, tetapi bukan karena kekuatan sendiri. Ada sesuatu yang menahannya tetap berdiri, seperti tali tak kasat mata yang menarik dari segala arah. Ibunya berada di sudut, tidak lagi mendekat. Air matanya habis, menyisakan wajah kosong seperti tanah kering setelah hujan panjang. Penyesalan ada, tetapi terlambat. Seperti benih yang salah ditanam, kini tumbuh menjadi pohon berduri. Lelaki tua itu bersiap. Di depannya, beberapa benda telah disusun ulang. Kali ini bukan untuk menahan, melainkan untuk memutus. Ia tahu resikonya, seperti memotong tali yang menahan sesuatu di tepi jurang. Yang jatuh bukan hanya satu. "Kita lakukan sekarang," ucapnya tegas. Ibunya mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Maya tidak bergerak, namun perlahan kepalanya menoleh. Tatapannya tidak lagi manusiawi, tenang, dingin, seperti permukaan air yang membeku. Sudah terlambat. Suara itu keluar, bukan milik Maya, lebih dalam, lebih berat, seperti gema dari ruang yang tidak memiliki ujung.
Lelaki tua itu mulai melafalkan sesuatu. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki ritme yang kuat, seperti palu yang memukul logam panas. Udara bergetar, lantai terasa dingin. Bayangan di dinding bergerak meski tidak ada sumber cahaya yang berubah. Maya menutup mata. Tubuhnya mulai bergetar. Namun kali ini bukan karena melawan, melainkan seperti menyambut. Aku tidak akan pergi. Suara itu muncul lagi. Nada itu tidak marah, justru tenang, seperti seseorang yang yakin tidak akan kalah. Ibunya menutup telinga, tetapi suara itu tetap masuk, bukan melalui pendengaran, melainkan langsung ke dalam pikiran, seperti tinta yang meresap ke kertas, tidak bisa ditarik kembali. Tapi ini bukan milikmu, teriak lelaki tua itu. Ia melemparkan sesuatu ke arah Maya. Benda itu pecah di lantai mengeluarkan asap tipis yang menyebar cepat. Aroma tajam memenuhi ruangan, menusuk seperti jarum kecil di hidung. Tubuh Maya tersentak, matanya terbuka lebar. Untuk sesaat, kesadaran itu kembali. "Ibu," bisiknya. Suara itu lemah, namun cukup untuk menghentikan segalanya. Ibunya langsung mendekat, jatuh berlutut di depan anaknya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Maya, seperti menyentuh sesuatu yang bisa hilang kapan saja. "Maaf," ucapnya. Satu kata, namun beratnya seperti seluruh hidup yang runtuh dalam satu detik. Maya menatapnya. Air mata mengalir, namun bukan karena takut, melainkan karena mengerti. "Aku tahu," jawabnya pelan. Lelaki tua itu berhenti sejenak. Ia tahu ini momen terakhir, seperti nafas sebelum tenggelam atau cahaya terakhir sebelum padam. "Kita masih bisa putuskan," katanya cepat. "Tapi harus ada pengganti." Kalimat itu seperti pisau yang dilempar ke tengah ruang. Sunyi langsung jatuh. Ibunya menoleh. Matanya bertemu dengan lelaki tua itu. Dan disitulah keputusan itu lahir. Bukan dari kata-kata, melainkan dari kesadaran. "Aku," ucapnya. Sederhana, tanpa ragu. Maya menggeleng lemah. "Jangan." Namun ibunya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena menerima. "Aku yang mulai," katanya. "Aku yang harus selesai." Seperti lingkaran yang akhirnya kembali ke titik awal. Lelaki tua itu tidak membantah. Ia langsung bergerak, mengubah susunan benda di lantai. Kali ini arah energi terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Seperti menarik sesuatu dari dasar yang sangat jauh. Maya menjerit. Tubuhnya melengkung, seperti ditarik dari dalam. Suara itu kembali keluar. Kali ini tidak tenang, lebih keras, lebih liar. "Kalian tidak bisa..." Kalimat itu terputus. Udara bergetar, lampu padam. Dan dalam gelap itu, terjadi sesuatu. Tidak terlihat, tidak terdengar jelas, namun terasa. Seperti tarikan besar yang memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa detik kemudian, semuanya berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Lampu menyala kembali. Maya terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas, namun matanya kembali normal. Tidak ada bayangan, tidak ada suara lain, hanya dirinya. "Ibu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Di tempat tadi ibunya berdiri, kini kosong. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan, seperti seseorang yang tidak pernah ada. Maya menatap kosong, air matanya jatuh tanpa suara. Lelaki tua itu berdiri diam, wajahnya berat. Katanya pelan, "Sudah selesai." Namun kata itu tidak membawa lega, karena yang selesai bukan hanya teror, melainkan juga sesuatu yang tidak bisa kembali. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Rumah itu kembali tenang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau menyengat. Semua terlihat normal, seperti danau setelah badai. Tenang di permukaan, namun menyimpan sesuatu di dalam. Maya menjalani hidupnya. Diam, lebih banyak sendiri. Namun ia tahu, ada bagian dirinya yang tidak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat sesuatu. Hanya sesaat, sangat cepat, namun cukup jelas. Di belakangnya, ada bayangan. Tidak bergerak,
Tidak bersuara, hanya berdiri, menunggu. Maya tidak menoleh, ia hanya menutup mata. Dan di dalam keheningan itu, satu kesadaran muncul perlahan, bahwa perjanjian memang bisa diputus, tetapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang.